Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi hak atas kekayaan intelektual. Kelompok kami beranggotakan 3 anggota. Yang pertama Ilham Tegar Prakoso, yang kedua Anang Prasetyo, yang ketiga Rizal Sawung. Latar belakang. Setiap ide-ide yang cemerlang dan kreatif yang tercipta dari seseorang atau sekelompok orang sebagai bentuk dari kemampuan intelektual manusia yang berguna dan memberi dampak baik dari berbagai aspek perlu diakui dan perlu dilindungi. Agar ide-ide cemerlang dan kreatif yang telah diciptakan tidak diklaim atau dibajak oleh pihak-pihak lain. Untuk itu diperlukan wadah yang dapat membantu dan menaungi ide-ide cemerlang dan kreatif tersebut. Untuk tingkat internasional, organisasi yang mewadahi bidang HKI, hak kekayaan intelektual, adalah WIPO, World Intellectual Property Organization. Di Indonesia, undang-undang yang melindungi karya cipta adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta, dan telah melalui beberapa perubahan dan telah diundangkan undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta yang mulai berlaku 12 bulan sejak diundangkan. Tidak hanya karya cipta, invensi di bidang teknologi dan kreasi tentang penggabungan antara unsur bentuk warna garis serta tanda yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan jasa juga perlu diakui dan dilindungi di bawah perlindungan hukum. Dengan kata lain, hak atas kekayaan intelektual HAKI perlu didokumentasikan agar kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Definisi HAKI. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual HAKI atau hak milik intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property rights, IPR atau geistiges Eigentum dalam bahasa Jermannya. Macam-macam haki. Pada prinsipnya, haki dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 1 hak cipta, sejarah hak cipta, pengertian hak cipta, kedudukan hak cipta, ciptaan yang dilindungi, masa berlakunya hak cipta, pendaftaran hak cipta, hak dan wewenang menuntut. 2. Hak kekayaan industri, paten, merek, varietas, tanaman, rahasia dagang, desain industri, rahasia dagang, desain industri. Fungsi antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersial kekayaan intelektual. Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia. Alat perlindungan menjamin hak komersial. Peringatan kepada pihak yang berniat melanggar. Dapat mengetahui informasi serta dapat perkembangan mengenai pengetahuan baru dan teknologi masa kini. Perlindungan pada karya intelektual terhadap penggunaan tidak sah oleh pihak ketiga. Memberikan suatu peluang bagi industri untuk melakukan monopoli pasar terhadap suatu produk tertentu. Tujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, untuk pengalian dan penyebaran teknologi yang diperoleh manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban, meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta pelatihan dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku, serta sanksi-sanksi dalam penerapan haki. Agar para peserta pelatihan mengetahui prosedur penerapan haki dan masalah yang
dihadapi dalam pelaksanaan penerapan HAKI agar para peserta termotivasi untuk menciptakan hal-hal baru di bidang produk industri yang menyangkut desain, proses produksi, serta pemakaian merek sendiri. Manfaat menciptakan iklim dan kondusif bagi investor. Sistem paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat dan melahirkan penemuan-penemuan baru, memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong kreativitas bagi masyarakat, mengangkat harkat dan martabat manusia dan masyarakat Indonesia, meningkatkan produktivitas, mutu, dan daya asing produk ekonomi Indonesia. Berikut adalah cara penyelesaian atau solusi bila terjadi HAKI. Cara penyelesaian sengketa HAKI mengenai hak cipta dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 1 ayat 1. Cara penyelesaian HAKI mengenai merek. Penyelesaian. 1. Negosiasi. Negosiasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa alternatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung pada saat negosiasi dilakukan, tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Nomor 2 adalah mediasi. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa dengan bantuan ketiga atau diberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian. Namun, ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Yang keempat adalah konsiliasi, adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan seseorang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seseorang secara profesional sudah dapat dibuktikan kehandalannya. Dasar hak hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta atau Lembaran Negara RI tahun 1982 Nomor 15. Nomor 3, UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas UU Nomor 6 1982 tentang hak cipta, Lembaran Negara RI tahun 1983 Nomor 42. Nomor 4, UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 29. Yang terakhir ada unsur putusan HAKI. Ada 3 unsur, yaitu unsur pertama adalah kepastian hukum, unsur kedua adalah unsur kemanfaatan, unsur ketiga adalah unsur keadilan. Baik, sekian hasil presentasi kerja kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Salam.